Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Universitas Terbuka Jakarta, Pokjar, Tarumajaya, Bekasi. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok mata kuliah pengembangan kurikulum dan pembelajaran di SD yang diampu oleh Ibu Rusi Rusmiati Alia. Kami dari kelompok 3 yang terdiri atas 5 mahasiswa, yaitu Latifah NIM 857108864, Indah Lestari NIM 857109408, Gita Harfiani NIM 857109382, Herna Junilas NIM 857108871, Mundirin NIM 857109415, yang saling bekerja sama untuk memenuhi tugas video ini. Inilah video presentasi dari kelompok kami. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok akan membacakan presentasi tentang perkembangan dan pembelajaran di SD modul 5 yang dibimbing oleh Ibu Rusi Rusmiati Alia. Silahkan Ibu Moderator untuk slide selanjutnya. Ya, who's presenting? Herna Junilas, Indah Lestari, Mundirin, dan Lala Latifah. Kegiatan belajar 1. Ada 3 pembahasan dalam pembelajaran 1 di modul 5, yaitu tentang A. Profil kurikulum SD sebelum tahun 1968. B. Profil kurikulum SD pada tahun 1968. C. Profil kurikulum SD pada tahun 1975. Pada tahun 1968 adalah di mana pada masa sebelum datangnya orang-orang Eropa ke Indonesia, yaitu Portugis dan Belanda. Pada tahun 1968 terjadi peristiwa gerakan 30 September yang menandai berakhirnya pemerintahan Orde Lama. C. Kurikulum SD 1975 merupakan tonggak pembaharuan yang lebih nyata dan lebih mantap dalam sistem pendidikan nasional. Lanjut. Sebagai langkah perbaikan dari kurikulum yang berlaku sejak 1952, Direktorat Pendidikan Dasar atau Sekolah Departemen PP dan K pada tahun 1954 menerbitkan buku pedoman kurikulum yang diberi nama Rencana Pendidikan mencakup 4 unsur pokok, yaitu 1. Dasar, tujuan, dan sistem pendidikan dasar. Yang kedua, struktur program kurikulum. Yang ketiga, garis-garis program pengajaran setiap wardana. Yang keempat, pedoman pelaksanaan tarif tidak di SD. Selanjutnya, untuk sekolah-sekolah yang bahasa pengantarnya bahasa daerah dari kelas 1 sampai dengan kelas 3. Rencana Pendidikan SD tahun 1964 membedakan 2 macam struktur program. Sekolah-sekolah yang bahasa pengantarnya bahasa Indonesia dari kelas 1. Selanjutnya, unsur pokok yang terdapat dalam kurikulum
kurikulum SD 1968 ada 3 dasar, yaitu 1. Dasar, tujuan, dan asas-asas pelaksanaan pendidikan nasional Pancasila di SD. 2. Struktur program atau kerangka kurikulum SD. 3. Pedoman evaluasi atau pengisian dan penggunaan buku rapor di murid SD. Kurikulum SD 1975 dimaksudkan untuk mencapai tujuan pendidikan sekolah dasar secara umum, mengharapkan lulusannya yang pertama, memiliki sifat-sifat dasar sebagai warga negara yang baik. Kedua, sehat jasmani. 3, memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap dasar yang diperlukan untuk melanjutkan pelajaran, bekerja di masyarakat, dan mengembangkan diri sesuai dengan asas pendidikan seumur hidup. Selanjutnya dibacakan oleh rekan saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan kegiatan belajar 2, yaitu kurikulum sekolah dasar tahun 1984. Kurikulum dasar tahun 1984 bersamaan dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0461 U 1983 tentang perbaikan kurikulum pendidikan dasar dan menengah dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Maka untuk tingkat sekolah dasar diberlakukan penggunaan kurikulum baru, yaitu kurikulum tahun 1960. Perubahan kurikulum tersebut dilatar belakangi oleh fakta empirik, yaitu adanya sejumlah unsur baru dalam GBHN 1983 yang perlu ditampung dalam kurikulum. Untuk yang selanjutnya yaitu kurikulum SD tahun 1994. Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 telah dirumuskan bahwa tujuan pendidikan nasional ialah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab, kemasyarakatan, dan kebangsaan. Berikutnya adalah Profil Kurikulum SD tahun 2004. Munculnya kurikulum tahun 2004 dilandasi dengan adanya perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, bangsa dan bernegara di Indonesia yang dipengaruhi oleh perubahan global, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta seni dan budaya. Perkembangan dan perubahan tersebut menuntut adanya perbaikan sistem pendidikan nasional, termasuk penyempurnaan kurikulum untuk mewujudkan masyarakat yang mampu bersaing dan menyesuaikan diri dengan perubahan zaman tersebut. Okay, next. Prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam kurikulum sekolah dasar 1984 yaitu terdiri dari 1. Kurikulum dikembangkan dengan mempertimbangkan tuntutan kebutuhan murid pada umumnya dan kebutuhan murid secara individu sesuai dengan minat dan bakatnya serta kebutuhan lingkungan. Yang kedua yaitu pengembangan kurikulum dilakukan bertahap dan terus menerus, yaitu dengan jalan mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan dan hasil-hasil yang telah dicapai untuk mengadakan perbaikan, pemantapan, dan pengembangan lebih lanjut. Yang ketiga yaitu kurikulum dikembangkan untuk kemungkinan pelaksanaan pendidikan seumur hidup, prinsip pendidikan seumur hidup. Dan yang terakhir yaitu kurikulum dikembangkan dengan mempertimbangkan keluasan program dan pelaksanaannya, atau disebut dengan prinsip fleksibilitas. Okay, next.
Mata pelajaran yang diberlakukan dalam kurikulum SD pada tahun 1994 ini ada 6 poin. Yang pertama yaitu pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Yang kedua, pendidikan agama. Yang ketiga, bahasa Indonesia. Yang keempat, matematika. Yang kelima, pengetahuan alam. Yang keenam, ilmu pengetahuan sosial. Yang ketujuh, kerajinan tangan dan kesenian. Yang kedelapan, pendidikan jasmani dan kesehatan. Yang kesembilan yaitu muatan lokal. Standar kompetensi lulusan disebut dengan SKL dan yang harus dicapai pada kurikulum DSD tahun 2004 diantaranya poin yang pertama yaitu mengenali dan membiasakan berperilaku sesuai dengan ajaran agama yang diyakini. Yang kedua, mengenali dan menjalankan hak dan kewajiban diri dan beretor kerja dan peduli terhadap lingkungan. Ketiga, berpikir secara logis, kritis, dan kreatif, serta berkomunikasi melalui berbagai media. Yang keempat, menyenangi keindahan. Yang kelima, membiasakan hidup bersih, bugar, dan sehat. Dan yang terakhir, memiliki rasa cinta dan bangga terhadap bangsa dan tanah air. Pengertian indikator. Baik, Langsung akan disampaikan oleh teman saya. Silakan lanjutkan. baik, terima kasih Bu Indah. Di sini saya Gita Harfiani akan melanjutkan presentasi modul 10, yaitu yang pertama kegiatan belajar 1. Kegiatan belajar 1 isinya yaitu perumusan indikator pencapaian kompetensi. Adapun pengertian indikator yaitu merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditunjukkan oleh perubahan perilaku yang diukur untuk mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Tujuan pembelajaran, hasil belajar, dan indikator memiliki makna yang sama. Pada ketiga istilah tersebut menyatakan perumusan kemampuan yang diharapkan dikuasai siswa setelah mengikuti pembelajaran. Slide selanjutnya yaitu membahas tentang prinsip-prinsip perumusan indikator. Indikator dijabarkan dari kompetensi dasar. Indikator dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional. Indikator yang dirumuskan harus dapat diamati atau didemonstrasikan. Di samping itu, untuk membantu guru dalam mengembangkan alat evaluasi yang dapat mengukur penguasaan siswa terhadap indikator yang ditetapkan dan dalam merancang kegiatan pembelajaran, rumusan indikator tersebut hendaknya memiliki komponen-komponen yang lengkap. Untuk slide selanjutnya yaitu komponen-komponen rumusan indikator. Ada 4 komponen yang harus ada dalam rumusan indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama yaitu audiens atau siswa yang belajar. Yang kedua yaitu perilaku atau unjuk kerja, performansnya si siswa tersebut. Yang ketiga yaitu kondisi. Yang keempat, tingkat pencapaian atau kriteria. Slide 16 yaitu jenis-jenis kemampuan hasil belajar. Bloom mengelompokkan kemampuan hasil belajar ke dalam 3 ranah atau domain. Yang pertama yaitu kognitif. Kemampuan kognitif merupakan kemampuan yang ditunjukkan oleh adanya perubahan pada kognisi siswa. Menurut Bloom, domain kognitif ini memiliki 6 tingkatan. Yang pertama yaitu mengingat. Yang kedua, mengerti. Yang ketiga, menerapkan. Yang keempat, menganalisis. Yang kelima, menguasai. Dan yang terakhir,
yaitu kreasi. Untuk slide selanjutnya, saya akan serahkan kepada Pak Mundirin. Pak Mundirin, silahkan. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya nomor 2 yaitu domain efektif mengacu kepada sikap dan nilai yang diharapkan dikuasai siswa setelah mengikuti pembelajaran. Ada 5 tingkatan hasil belajar afektif. Yang pertama yaitu menerima, yang kedua menanggapi, yang ketiga menghargai, yang keempat mengatur diri, dan yang kelima menjadikan pola hidup. Yang ketiga yaitu psikomotorik. Psikomotorik mengacu pada kemampuan bertindak. Ada 5 tingkatan hasil belajar pada ranah psikomotorik, yaitu yang pertama persepsi, yang kedua kesiapan, yang ketiga gerakan terbimbing, yang keempat bertindak secara mekanis, yang kelima gerakan yang kompleks. Next. Jenis-jenis hasil belajar. 1 yaitu keterampilan. Intelektual skill yaitu mengacu pada kemampuan kognitif. Artinya, siswa harus mampu menyelesaikan permasalahan dengan menerapkan informasi yang belum pernah dipelajari. Yang kedua, strategi kognitif strategis, mengacu pada kemampuan mengontrol proses internal yang dilakukan oleh individu dalam memilih dan memodifikasi cara berkonsentrasi belajar, mengingat, dan berpikir. Yang ketiga, informasi verbal information, yaitu kemampuan yang menuntut siswa untuk memberikan tanggapan khusus terhadap stimulus yang relatif khusus. Yang keempat, keterampilan motor skill, mengacu pada kemampuan melakukan gerakan atau tindakan yang terorganisasi yang direfleksikan melalui kecepatan, ketepatan, kekuatan, dan kehalusan. Yang kelima yaitu sikap, attitude. Mengacu pada kecenderungan untuk membuat pilihan atau keputusan untuk bertindak di bawah kondisi tertentu. Kegiatan belajar 1 atau kegiatan belajar 2 atau KB2 yaitu penyusunan alat evaluasi. A. Evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Soekardi 2009 mengemukakan bahwa evaluasi sumatif dilaksanakan untuk memperoleh informasi yang diperlukan guru dalam menentukan keputusan pada siswa selama pembelajaran. Menurut Rich dan Walker 1997, evaluasi sumatif adalah jenis evaluasi yang dilakukan pada akhir periode pembelajaran dan digunakan untuk tujuan sertifikasi. Windsor 1995 menyatakan bahwa evaluasi sumatif dirancang untuk memberikan balikan selama proses belajar. Sependapat dengan Sujana 1990 yang mengemukakan bahwa evaluasi formatif dilaksanakan pada akhir pembelajaran untuk melihat tingkat keberhasilan proses pembelajaran itu sendiri. Dari uraian di atas dapat diketahui tujuan pelaksanaan evaluasi formatif adalah untuk mengetahui tingkat perkembangan siswa
dan keberhasilan proses pembelajaran. Evaluasi formatif dilaksanakan selama proses pembelajaran berlangsung. Hasil evaluasi formatif digunakan oleh guru untuk memperbaiki proses pembelajaran. Ya, selanjutnya kepada Bu Latifah, silahkan. Kriteria penyusunan alat evaluasi. Menurut 2009 dan Slavin 1998, ada 3 kriteria yang harus diperhatikan dalam mengembangkan atau menyusun evaluasi. 1. Validitas. Validitas berkenaan dengan ketepatan alat evaluasi dalam mengukur konsep yang diukur, sehingga alat evaluasi tersebut betul-betul mengukur apa yang seharusnya diukur. Einstein 1990 menyatakan bahwa tes yang valid adalah tes yang memiliki kesesuaian dengan tujuan dan mengukur secara representatif materi pembelajaran. 2. Reliabilitas mengacu pada ketepatan atau keajegan alat ukur dalam menilai apa yang seharusnya dinilai. 3. Dapat dilaksanakan. Kriteria ini berkenaan dengan kemungkinan alat ukur tersebut untuk dilaksanakan dilihat dari aspek biaya dan waktu, juga kemudahan alat ukur yang disusun serta kemudahan dalam penskoran dan interpretasi hasil yang diperoleh. Next. Jenis-jenis alat evaluasi. Ada 2 jenis alat evaluasi, yaitu tes dan non-tes. Contoh non-tes, skala sikap, daftar cek, wawancara, observasi, angket, dan sosiometri. Dalam kesempatan ini, kita hanya akan membahas alat evaluasi jenis tes. Tes adalah seperangkat pertanyaan atau pernyataan yang menuntut siswa untuk memberikan jawaban yang dapat dinilai benar atau salah. Ada 3 jenis tes, yaitu tes lisan, tes perbuatan, atau tes kinerja. Ada 3 bentuk tes yang digunakan guru, yaitu 1. Tes objektif. Tes yang menuntut peserta untuk menentukan satu jawaban yang paling tepat atau memilih jawaban yang paling tepat dari alternatif jawaban yang disediakan. Bentuk tes objektif yaitu benar atau salah, pilihan ganda, menjodohkan, dan asumsi. 2. Tes uraian adalah tes yang digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam hal mengekspresikan gagasan melalui bahasa tulisan. Sejana 1990. Tes uraian sangat tepat untuk mengukur kemampuan kognitif tingkat tinggi, analisis, menilai, dan mengkreasi. 3. Tes kinerja dan tes perbuatan. Tes kinerja menuntut siswa untuk mendemonstrasikan atau menampilkan kemampuan yang diukur. Tes dan Welker 1997. Tes kinerja adalah tes yang menuntut siswa untuk menampilkan suatu perilaku sesuai dengan tugas yang diberikan dan dinilai dengan menggunakan marking scheme. Sekian presentasi dari kami kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.